Bayangkan sebuah kampus yang selama ini memproduksi jurnal ilmiah, kini juga mengelola dapur yang menyiapkan ribuan porsi makanan setiap hari. Itulah yang kini dilakukan Universitas Hasanuddin melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Taman Rea. Dapur ini menjadi bagian dari program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan ditargetkan menjadi salah satu contoh nasional. Namun, ketika kampus mulai terlibat dalam program strategis negara, muncul pertanyaan yang menarik. Apakah ini benar-benar wujud kampus berdampak atau sekedar simbol keterlibatan kampus dalam program pemerintah? Pemerintah sendiri memang mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih besar dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Saat menghadiri U25 Leaders Forum di Unhas, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menjadi penonton, kami ingin kampus berperan aktif melalui SPPG yang dibentuk. Menurut Brian, pemenuhan gizi sejak dini merupakan investasi panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, keterlibatan kampus tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk dukungan fasilitas, tapi juga melalui riset, inovasi, dan evaluasi program di lapangan. Pandangan serupa juga datang dari Badan Gizi Nasional, PLT Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Gunalan AP, menyebut bahwa program MBG tidak hanya diposisikan sebagai bantuan makanan, tapi sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tak hanya soal gizi, pemerintah juga melihat MBG sebagai penggerak ekonomi. Wakil Kepala BGN yang kini menjadi Kepala BGN, Nanik SD, yang mengatakan bahwa program ini bukan sekedar memberi makan, tetapi bagaimana uang negara berputar di masyarakat dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Menurutnya, keterlibatan petani, peternak, nelayan hingga pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam rantai pelaksanaan program tersebut. Di atas kertas, MBG memang menjanjikan dua hal yang sekaligus, perbaikan gizi dan perputaran ekonomi lokal. Pertanyaannya, sejauh mana kampus mampu menerjemahkan dua tujuan besar itu ke dalam praktik di lapangan? UNHAS tampaknya ingin menjawab tantangan tersebut melalui SPPG Taman Rea yang diresmikan pada April lalu. Ambisi yang dipasang pun tidak kecil. Ketua Yayasan Metafisika Akademika Nusantara, Syahriadi Kadir, secara terbuka menyatakan, kita mengambil standar tertinggi yang ada, kita mau jadi contoh. Artinya, Unhas tidak hanya ingin menjadi mitra pelaksana MBG, tapi juga menjadikan SPPG sebagai model percontohan dengan standar grade A dari Badan Gizi Nasional. Namun, menjadi percontohan tentu bukan perkara sederhana. Publik tidak hanya akan melihat bangunan atau fasilitas modern yang dimiliki SPPG. Yang lebih penting adalah bagaimana kualitas makanan, tata kelola, hingga keberlanjutan program ini ketika sudah berjalan penuh. Apalagi sejak awal, MBG tidak lepas dari berbagai perdebatan, mulai dari besarnya anggaran negara yang digunakan, kesiapan pelaksanaan di lapangan, hingga efektivitas program dalam menjangkau masyarakat secara merata. Ketika kampus ikut terlibat, ekspektasi publik pun otomatis ikut meningkat. Disinilah Unhas mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda. SPPG tidak hanya dirancang sebagai dapur produksi makanan, tapi juga sebagai living lab. Mahasiswa dan dosen dari berbagai disiplin ilmu dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk penelitian, pengembangan inovasi, hingga evaluasi program secara langsung. Pada akhirnya, keberhasilan SPPG Unhas mungkin tidak akan diukur dari seberapa megah bangunannya atau seberapa tinggi target yang dipasang, melainkan dari sejauh mana program ini mampu menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi sivitas akademika. Kini dapur itu sudah berdiri, tinggal menunggu apakah SPPG Unhas akan menjadi contoh nyata kampus berdampak atau justru menghadapi tantangan yang selama ini membayangi program makan bergizi gratis. Selengkapnya di identitasunhas.com.